Perasaan gagal sebagai seorang pria yang bertanggung jawab pun semakin menghantui, baik terhadap istrinya maupun buah hatinya. Yang dimana seharusnya Fadli dapat menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Namun yang ada, Fadli malah merasa dirinya seakan menyeret keluarganya ke dalam jurang belenggu, keterpurukan, alias justru menjadi sumber penderitaan bagi orang-orang yang paling dia sayangi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah mengerikan kali ini terjadi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada tahun 2024. Sebelumnya, warga Ciputat dan sekitarnya sempat dihebohkan dengan temuan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan buah hati mereka yang masih balita tewas secara mengenaskan di dalam sebuah rumah kontrakan. Setelah diselidiki, rupanya sang istri dan si buah hati mereka ini dihabisi oleh si suaminya sendiri, yang kemudian setelah itu suaminya juga ikut menyusul anak dan istrinya dengan cara yang begitu tragis. Semua ini ternyata dilakukan karena mereka tidak kuat dengan tekanan hidup saat mereka terjerat pinjaman online dan juga sang suami yang terjebak dengan judi online. Sungguh kisah yang benar-benar miris. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang balita berusia 3 tahun tewas di dalam rumahnya di Tangerang Selatan, Banten. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan, termasuk dugaan motif terlilit hutang pinjol di balik kematian para korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Ade Fadli atau yang akrab disapa dengan nama Ade. Dia merupakan warga daerah Bungur, Gandaria, Jakarta Selatan. Pria berusia 31 tahun ini sudah menikah dengan seorang wanita yang berusia 28 tahun berinisial YL. Setelah keduanya menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kampung Poncol RT 5 RW 2 Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, masih satu wilayah dengan kerabat-kerabat YL. Di saat itu entah sudah berapa lama mereka menikah, namun yang jelas saat itu mereka sudah dikaruniai seorang buah hati yang usianya baru 3 tahun, berinisial AAH. Tidak banyak warga sekitar, bahkan kerabat dekat mereka yang mengetahui kehidupan keluarga mereka. Baik Fadli maupun istrinya dikenal sebagai pasangan yang sangat tertutup dan jarang sekali berbagi tentang kondisi rumah tangga mereka. Yang pasti, kehidupan mereka tergolong cukup sulit. Fadli sebagai kepala keluarga bekerja sebagai karyawan swasta, namun penghasilannya ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Meskipun kebutuhan makan sehari-hari masih bisa terpenuhi, namun kebutuhan lain di luar itu terasa sangat sulit untuk dipenuhi. Kendati demikian, mulanya mereka berusaha untuk menerima keadaan dengan rasa syukur dan tetap menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Namun sobat, meski awalnya mereka bisa berdamai dengan keadaan dan kehidupan mereka, tidak bisa dipungkiri jika kehidupan serba kekurangan yang menjerat kehidupan mereka membuat mereka, khususnya Fadli sebagai suami, menjadi muak dan ingin keluar dari keadaan tersebut. Fadli ingin membawa keluarganya hidup dengan lebih baik, sampai pada akhirnya Fadli mengenal judol, di mana setelah dia mengenal judol dan dia sering sekali mendapatkan keuntungan dari sana, Fadli merasa jika hanya bermain judol dia bisa mendapatkan uang yang banyak, kenapa dia harus lelah bekerja. Namun di saat itu, saat dia bermain judol, sebenarnya sering sekali juga Fadli mengalami kekalahan, yang bukannya untung, Fadli malah buntung alias rugi. Meski begitu, hal itu tidak membuat Fadli merasa jerah.
karena dia sudah ketagihan. Sekalinya menang, Fadli makin ketagihan untuk terus memainkannya. Yang tanpa dia sadari, uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidup keluarga jadi dialokasikan untuk hobi bermain judol. Mungkin karena terus ketagihan dengan judol, tapi tidak punya uang atau memang ada alasan lain. Di saat itu Fadli pun dengan nekatnya melakukan pinjaman secara online. Dia benar-benar terjebak di dalam sebuah lingkaran setan. Yang di saat itu tanpa disadari oleh Fadli yang hidup dalam keterbatasan ekonomi malah tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, hingga dia pun melakukan gali lubang tutup lubang alias pinjam uang untuk bayar hutang. Dan tiap pinjamannya juga dengan cara online alias pinjol, sampai tanpa disadari oleh Fadli, pinjaman online dan juga judolnya kian menjerat kehidupan keluarganya. Karena tidak main-main, Fadli sampai mengakses 15 aplikasi pinjaman online dan juga kredit online. Yang akibatnya, Fadli pun terus-menerus mendapatkan tekanan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Alih-alih memperbaiki kehidupan, keputusannya untuk terjerat di dalam hutang pinjaman online serta judol membuat dia semakin buntu dan juga frustasi. Hal tersebut juga memengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Dia dan istri jadi kerap bertengkar, bahkan diketahui Fadli juga sampai pernah melakukan tindakan KDRT. Setiap hari, Fadli harus menghadapi tekanan demi tekanan dari para penagih hutang pinjaman online, sementara pertengkaran dengan istrinya juga semakin memperburuk pikirannya. Hidupnya terasa seperti mimpi buruk dan tanpa sedikit pun ada ketenangan, apalagi kebahagiaan. Menyadari bahwa keluarganya ikut menanggung penderitaan tersebut akibat kesalahannya, dia pun dihantui oleh perasaan bersalah yang mendalam. Terlebih lagi dia sendiri tidak menemukan jalan keluar dari semua permasalahan yang terus menjeratnya. Dalam keputusannya, Fadli bahkan sampai mengirim email ke alamat bicara@bi.go.id milik Bank Indonesia. Email tersebut berisikan curhatan dari Fadli terkait jeratan pinjol yang tengah dia alami. Dalam email tersebut, dia bercerita tentang tekanan yang harus dihadapinya akibat kesulitan melunasi berbagai pinjaman online yang terus menjadi beban baginya. Perasaan gagal sebagai seorang pria yang bertanggung jawab pun semakin menghantui, baik terhadap istrinya maupun buah hatinya. Yang dimana seharusnya Fadli dapat menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Namun yang ada, Fadli malah merasa dirinya seakan menyeret keluarganya ke dalam jurang belenggu, keterpurukan, alias justru menjadi sumber penderitaan bagi orang-orang yang paling dia sayangi. Atas keputusasaan yang Fadli rasakan, pikirannya yang sudah tidak jernih lagi karena tekanan hidup akibat terlibat dengan judol dan pinjaman online, Fadli merasa jika dia benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar lain dari masalahnya. Selain melarikan diri, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Namun sobat, yang Fadli maksud bukanlah melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk ke sebuah daerah yang paling jauh. Namun, lebih dari itu, Fadli ingin melarikan diri dari hidup di dunia yang selama ini selalu menjadi beban baginya. Selain itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan istri dan buah hatinya, di dalam pikirannya yang kacau, dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus semua kesalahan ini adalah dengan membawa mereka pergi bersama, meninggalkan kehidupan yang menurutnya sebagai sumber penderitaan. Karena setiap langkah yang diambilnya seolah hanya menambah beban. Setiap usaha untuk bangkit justru semakin menenggelamkannya di dalam keputusasaan. Fadli merasa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya yaitu juga dengan mengakhiri kehidupannya dan keluarganya, agar dia dan keluarganya tidak perlu lagi merasakan kesulitan akibat kesalahan di masa lalu. Di dalam pikirannya yang semakin gelap, dia meyakini bahwa dengan cara ini dia bisa menebus dosa dan kegagalannya sebagai suami serta ayah. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024, sekitar pukul 2:41 dini hari. Fadli yang sudah benar-benar putus asa hendak melancarkan niatnya. Meskipun begitu, Fadli sendiri masih bingung bagaimana caranya dia bisa menghabisi sang istri dan juga buah hatinya, serta menghabisi dirinya sendiri. Di dalam pikirannya saat itu sempat terbesit Fadli ingin menggunakan racun, sehingga Fadli pun membuka sebuah situs pencarian di internet dengan judul "Penjelasan Dokter Soal Racun yang Ditegak oleh Juragan Sepatu di Mojokerto". Selain racun, terbesit juga cara lain yang mungkin menurutnya mudah, namun bisa langsung menghabisi nyawa mereka sekeluarga. Sehingga di saat itu, setelah 2 menit berlalu dan Fadli pun kembali melakukan pencarian dengan judul "How Easy It's to Kill Someone with Knife",
yang artinya bagaimana cara mudah untuk menghabisi seseorang dengan menggunakan pisau. Dan pada akhirnya, setelah mencari-cari cara, Fadli pun memutuskan untuk menghabisi nyawa mereka dengan cara menjeratnya menggunakan tali. Oleh karena itu, Fadli pun menyiapkan sebuah tali tambang berwarna kuning dan juga tali rafia yang akan dia gunakan sebagai alat untuk menghabisi istri dan juga buah hatinya yang masih usia balita. Rencananya, Fadli akan menghabisi keluarganya sendiri di keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Namun, mengenai rencana Fadli tersebut, entah sang istri sudah mengetahui atau tidak karena tidak ada media yang menjelaskan mengenai informasi ini. Namun diketahui, sebelum menjalankan aksinya, Fadli di saat itu tampaknya berusaha menciptakan momen kebahagiaan terakhir bersama keluarga kecilnya. Dia berupaya membangun suasana harmonis dengan istri dan anaknya, bahkan mengajak mereka untuk berjalan-jalan ke daerah Ancol dan juga Monas untuk menyenangkan hati keluarganya. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024, saat suasana pagi hari terasa sunyi dan tenang, Fadli justru tiba-tiba kesetanan. Fadli yang sudah dikuasai oleh keputusasaan, tiba-tiba langsung mengambil tali tambang dan tali rafia yang sudah dia persiapkan sejak sehari sebelumnya. Dengan perasaan yang hampa dan pikiran yang sudah tidak terkendali, dia kemudian langsung menghampiri sang istri dan buah hatinya yang masih berusia balita di dalam kamar. Dan dengan tali tersebut, Fadli kemudian mencoba untuk menjerat leher sang istri dan juga leher buah hatinya sampai keduanya benar-benar tidak bernyawa. Di dalam keheningan rumah tersebut seharusnya menjadi tempat berlindung bagi keduanya, tapi justru Fadli, sang suami sekaligus ayah, malah merenggut kehidupan kedua orang yang paling berarti di dalam hidupnya. Isak tangis, rasa bersalah bercampur dengan keputusasaan yang pecah, dan tidak henti-hentinya Fadli meminta maaf atas jalan keluar yang dia pilih untuk bisa pergi dari masalah yang dia ciptakan sendiri. Barulah setelah sedikit tenang dan memastikan kedua anggota keluarganya, yaitu istri dan anaknya, sudah meninggal dunia, barulah Fadli melanjutkan rencana untuk dirinya sendiri. Fadli kemudian beranjak dari kamar setelah dia meninggalkan buah hatinya di atas kasur, sedangkan istrinya berada di sebuah kasur yang berada di sebelah anaknya tersebut. Lalu sobat, di dapur, Fadli sempat mengikat tali tambang di atas kayu plafon. Lalu di saat itu, dia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Dalam sekejap, rumah yang dahulu pernah menjadi saksi kebahagiaan mereka berubah menjadi saksi bisu dari tragedi kelam yang menimpa keluarga kecil ini. Semuanya dilakukan oleh Fadli dengan sangat tenang. Bahkan, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi di dalam rumahnya. Di saat itu, waktu pun berlalu hingga sampai sekitar pukul 11 siang. Kakak dari YL yang bernama Yani, istrinya Fadli, merasa bingung karena di saat itu dia mencoba datang ke rumah adiknya, tapi rumah adiknya terlihat sangat sepi. Rumah adiknya yang biasanya terdengar aktivitas dari dalam, kini benar-benar sunyi dan tanpa suara. Bahkan suara air pun belum terdengar dinyalakan. Hal itu dikarenakan rumah Fadli dan YL ternyata merupakan tempat di mana adanya saklar on-off untuk menyalakan air yang digunakan bersama, termasuk juga untuk di rumah Yani. Karena Yani di saat itu perlu untuk menyalakan air sedangkan rumah adiknya tampak sepi, Yani yang mulanya mengira mungkin adiknya sedang pergi dengan keluarga atau ada kegiatan lain, akhirnya dia memutuskan untuk langsung datang ke rumah Fadli dan juga adiknya YL. Di saat itu, dia mencoba mengetuk pintu, namun hingga berkali-kali tidak ada satu sautan pun dari dalam. Tidak ingin menunggu lebih lama karena Yani juga butuh segera untuk menyalakan air. Akhirnya Yani berinisiatif mencari cara lain untuk masuk ke dalam rumah. Dia di saat itu menemukan adanya jendela yang tidak tertutup rapat dan dengan hati-hati dia mencoba membuka jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam. Begitu dia berhasil masuk, dia langsung berjalan ke arah pintu utama dan membukanya dari dalam. Saat dia berada di dalam rumah adiknya, suasana terasa sangat berbeda, sepi, sunyi, dan entah mengapa begitu mencekam. Perasaan aneh menyelimuti diri Yani. Entah mengapa nalurinya di saat itu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah adiknya. Dan dengan langkah perlahan dan tubuh yang mulai gemetar serta gelisah, Yani berjalan menyusuri rumah, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan di mana adiknya berada. Ketika dia membuka pintu kamar, tubuhnya seketika membeku. Dia mematung, matanya membelalak, nafasnya tercengkat. Di hadapannya dia melihat pemandangan yang benar-benar tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. YL adiknya sudah tergeletak tidak bernyawa di lantai, sementara buah hati mereka terbaring kaku di atas kasur. Jantungnya berdetak semakin kencang, rasa syok menyerang seluruh tubuhnya.
Tetapi naluri ingin tahu dan penasaran mendorongnya untuk terus melangkah. Dengan tangan gemetar dia mengalihkan pandangannya ke arah dapur. Dan saat dia menengok ke sana, tubuhnya langsung benar-benar lemas. Fadli, adik iparnya, juga sudah dalam keadaan kaku tidak bernyawa. Ketakutan, kesedihan bercampur menjadi satu. Yani tidak bisa lagi menahan tangisnya yang pecah seiring dengan kesadarannya bahwa dia baru saja melihat seluruh anggota keluarga adiknya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Sontak dengan tangan gemetar dan tubuh hampir kehilangan keseimbangan, Yani berlari keluar, berteriak histeris dan memanggil para tetangga untuk meminta pertolongan. Selain itu, temuan jasad satu keluarga tersebut pun juga langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan kemudian langsung datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, jasad ketiganya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk keperluan otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga jasad, ditemukan luka di bagian leher dan kepala YL serta AA. Keduanya disimpulkan meninggal dunia karena adanya jeratan di leher mereka. Sedangkan Fadli ditemukan dengan luka di leher karena menghabisi nyawanya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fadli menghabisi keluarganya terlebih dahulu, baru setelah itu dia mengakhiri hidupnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga jasad satu keluarga tersebut, jasad mereka pun dibawa pulang untuk disemayamkan dan dikuburkan secara layak. Jasad YL dan AA saat itu dikuburkan di dalam satu liang lahat di Tanah Wakaf Poncol, Cirende. Sementara sang suami Fadli dimakamkan di tempat keluarganya di daerah Bungur, Gandaria, Jakarta Selatan. Kepergian mereka benar-benar menyisakan tanda tanya, membuat mereka jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kecil ini. Lalu di sisi lain, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap kasus tragis yang menimpa keluarga Fadli. Dalam upaya untuk mengungkap fakta di balik peristiwa ini, polisi menerapkan penyelidikan berbasis ilmiah dengan melibatkan dokter ahli forensik dan analisis digital forensik yang juga didukung dengan bukti serta keterangan saksi guna menemukan bukti-bukti yang dapat memperjelas motif serta kronologi kejadian. Dari hasil analisis forensik digital yang dilakukan terhadap perangkat elektronik di tempat kejadian perkara, ditemukan berbagai petunjuk yang mengarah pada konflik rumah tangga yang dipicu oleh permasalahan keuangan. Salah satu bukti yang diperoleh berasal dari handphone milik YL, istri dari Fadli, di mana terdapat percakapan yang menunjukkan keluhannya terhadap sang suami terkait hutang pinjaman online. Ungkapan keberatan ini menjadi indikasi bahwa pasangan tersebut kerap sekali mengalami pertengkaran akibat tekanan finansial yang semakin membebani keluarga. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap 3 handphone yang ditemukan di TKP juga mengungkap fakta lain yang menguatkan dugaan bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor utama di dalam tragedi ini. Dari handphone milik Fadli, polisi menemukan berbagai bukti yang memperlihatkan keterlibatannya di dalam aktivitas pinjaman online serta judol. Data digital juga menunjukkan bahwa Fadli telah mengakses setidaknya 15 aplikasi pinjaman online dan juga kredit online serta 4 situs judol. Tidak hanya itu, jejak digital pada perangkat HP Fadli juga menunjukkan adanya aktivitas pencarian informasi mencurigakan menjelang peristiwa tragis tersebut. Pada 14 Desember tahun 2024 pukul 2:41, Fadli diketahui membuka sebuah situs berjudul penjelasan dokter soal racun yang ditegak juragan sepatu di Mojokerto. Tak berselang beberapa lama, tepatnya 2 menit kemudian, dia kembali mengakses situs dengan judul How Easy It Is to Kill Someone with Knife, yang artinya cara mudah menghabisi seseorang dengan pisau. Pencarian ini semakin memperkuat dugaan bahwa Fadli telah merencanakan aksinya sebelum akhirnya dia melakukan tindakan nekat dengan menghabisi dirinya sendiri. Berdasarkan analisa dari digital forensik, juga tidak ditemukan adanya ancaman terhadap Fadli di handphonenya. Kendati demikian, memang terdapat pesan desakan dan ancaman yang menyatakan bahwa data pribadinya akan disebarluaskan jika dia tidak segera melunasi hutangnya. Diketahui, di dalam keputusasaannya, Fadli yang hanya menemukan jalan buntu dari permasalahan hutangnya, sampai mengirimkan email ke Bank Indonesia terkait kesulitannya tersebut. Dengan seluruh bukti yang telah dikumpulkan dari hasil penyelidikan forensik digital, dokter forensik di saat itu, serta keterangan dari orang-orang terdekat yang mengetahui jika rumah tangga mereka kerap bertengkar karena masalah ekonomi, dan mereka juga pernah bercerita sedang terlilit hutang, menjadi jelas bahwa motif utama di balik ini semua adalah tekanan hidup yang luar biasa akibat jeratan hutang pinjaman online serta kecanduan judol. Kesulitan finansial yang tidak kunjung usai ini ditambah dengan rasa putus asa yang mendalam yang membuat Fadli memilih keputusan tragis tersebut. Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi menetapkan Fadli sebagai tersangka karena telah menghabisi istri dan buah hatinya
serta sebagai korban karena menghabisi dirinya sendiri. Namun kasus ini resmi dihentikan karena pelakunya sudah meninggal dunia, sekaligus bersama 2 korban. Di mana berdasarkan pasal 77 KUHP, jika tersangkanya sudah meninggal dunia, maka proses hukum tidak bisa dilanjutkan dan kasus ini pun resmi ditutup. Bagaimana menurut kalian sobat? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?